Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tim kabar publik melaporkan kegiatan Polresta Tangerang akan merilis untuk kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kami tim kabar publik melaporkan dari Polresta Tangerang. Terima kasih. Sini dan sini dan tengah. Gini. Lagi. Tadi suruh mundur Anggi paling depan. Mundur sini. Siap. Sudah mundur dong. Bukit. Ikut apa? Bantu pakai kamera, bantu pakai handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Direskrimum Polda Banten, Kompol Madrisoni, yang saya hormati teman-teman dari Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Kasreskrim, dan seluruh teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini kami dari Polresta Tangerang akan mengadakan rilis berkaitan dengan perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2021 pada pukul 13.30 dan baru dilaporkan kemarin tanggal 15 Maret 2021 sesudah LP nomor 211 3 Romawi 2021 di Polresta Tangerang. Kejadian bermula pada tanggal 28 Februari 2021. Tersangka ini mengantar saksi saudara Ayub. Tersangka bernama ASD, umur 27 tahun, mengantar di pekerja di Cikupa. Kemudian setelah itu anak ini adalah anak bibitnya ya, anak bibinya saksi atau saudara Ayub. Jadi tersangka ini adalah pacar dari bibinya korban. Ya. Jadi sekali lagi, tersangka adalah pacar dari bibinya korban. Dibawalah ke rumah tersangka. Kebetulan di rumah tersangka itu ada ponakannya yang seusia dengan korban. Pada pukul 13.30, karena tersangka kondisi tidur, kemudian korban ini menangis. Setelah korban menangis, terbangunlah tersangka. Ternyata korban ingin buang air besar. Setelah bangun besar, kondisinya masih kondisi menangis. Kemudian sempat dipinjamkanlah handphone tersangka ini kepada korban, dan serta-merta handphonenya dilempar. Kemudian emosi sesaat tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan juga ternyata tersangka ini sempat cekcok ya dengan tadi bibi korban yang sudah saksi Ayub ya.
sehingga mungkin akumulasinya adalah marah atau emosi. Motif tersangka merekam aksi pemukulan atau penganiayaan tersebut adalah sebagai efek jerah. Jadi kalau nanti nangis lagi atau melempar handphone lagi, dipertunjukkanlah handphone itu, kemudian diadakan pemukulan terhadap korban. Hasil pemeriksaan kurang lebih 5 kali, ada video ya. Yang pertama 7 kali dipukul di bagian perut pada saat korban duduk menggunakan tangan kiri. Kemudian video yang kedua, korban saat berdiri dipukul 7 kali, dan ini sempat buang air besar ya, menggunakan tangan kiri. Kemudian video yang ketiga, kondisinya korban ini telentang atau tiduran, dipukul 4 kali di bagian perut dengan tangan kanannya. Kemudian video yang keempat, ini bagian dada, kondisi korban sedang telentang, dipukul 3 kali di dada sebelah kanan menggunakan sikut sebelah kanan. Kemudian video yang kelima, diinjak menggunakan tumit pada bagian perut bawah sebanyak 4 kali. Ini kronologis kejadiannya. Setelah itu kemarin pada tanggal 15 pada pukul 17.00 Polresta Tangerang bertindak cepat. Kanit BPA bersama anggota dan Kasreskrim melakukan penangkapan terhadap tersangka di rumah tersangka di Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, masuk wilayah hukum Polsek Pasar Kemis. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, 1 unit handphone merek Oppo, kemudian 1 buah kaos oblong biru jongker tertulis Inspired, kaos milik tersangka, dan kita juga amankan 1 buah kaos singlet berwarna pink bergambar kartun milik korban. Kemudian pasal yang kita kenakan adalah pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih. Pak, berdasarkan pengakuan tersangka, dia sudah berapa kali melakukan pemukulan selain hari itu, Pak? Apa sebelum-sebelumnya dia juga melakukan pemukulan? Jadi hasil pemeriksaan pada saat hari itu saja, tanggal 28 Februari 2021. Motifnya merekam aksinya itu apa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa dia sebelum melakukan kegiatan pemukulan itu direkam. Nanti kalau nangis kemudian melempar handphone yang sama, dipertontonkan video itu. Oh, jadi bukan dikasih ke orang tuanya untuk dikasih tahu begitu? Bukan. Bukan karena cemburu juga ya, Pak? Bukan. Masih kita dalami lagi. Tadi ada bahasa cekcok ya antara tersangka dengan bibinya korban. Kita akan melakukan pendalaman. Dan upaya tindak lanjut Polresta Tangerang dan ada asistensi dari Bapak Direskrim atas perintah Bapak Kapolda Banten, kita tadi melakukan kegiatan yang pertama kemarin sudah langsung dilakukan otopsi, dilakukan visum ya, dilakukan visum ad repertum ke bagian luar. Kemudian hari ini kami mendatangi rumah korban dan mengajak korban dengan tim dari LPA Kabupaten ya, membawa korban ke rumah sakit Metro Hospital untuk dilakukan perawatan dari sisi medis bekerjasama dengan
dokter penyakit dalam, dan tadi sudah dilakukan rongsen. Kita masih menunggu hasil rongsennya. Dan demi kemanusiaan, kami dari Polresta Tangerang akan menanggung segala biaya pengobatan terhadap korban. Terima kasih. Pak, tadi terlihat tangannya agak bengkak sebelah kiri, apakah itu juga merupakan aksi dari kesehatan? Iya, tadi kalau kita lihat memang di tubuh dari korban ada bengkak ya di pergelangan tangan sebelah kiri. Kami mencoba menginterogasi dari ibunya, ya, orang tuanya, dan 2 minggu sebelumnya itu sudah ada benturan atau terpleset. Nah, kita akan mendalami apakah itu bagian dari kekerasan yang dilakukan oleh tersangka atau yang betul-betul murni karena ada kelalaian dari pihak pengasuh atau orang tuanya sehingga mengakibatkan tadi tangan pergelangan tangan sebelah kiri ada bengkak sampai di bahu sebelah kiri. Kita juga koordinasi dengan dokter rumah sakit penyebabnya apa. Nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Dan apakah waktu diringkus tersangka melakukan perlawanan? Tidak melakukan perlawanan pada saat kemarin jam 5 sore di rumahnya tersangka. Pak, apakah pihak dari keluarga si korban anak ini memilih menutupi aksinya si pelaku? Keluarga dari tersangka, Korban, keluarga dari korban. ya, menutupi aksi pelaku, takut melapor dan lain sebagainya. Ada beberapa informasi yang baru hari ini kita terima. Kita tentunya akan terus melakukan penelusuran penanganan lebih lanjut. Apakah ada pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini, sehingga nanti akan kita rilis lagi hasilnya seperti apa. Berarti ada kemungkinan penambahan tersangka? Ya, nanti sesudah hasil penyidikan tentunya kita alat bukti harus kita kumpulkan lebih lanjut lagi. Kemudian nanti kita juga akan periksa ahli, Pak itu ahli pidana, kemudian ahli nanti ada beberapa screenshot yang harus kita angkat. Itu masuk kategori unsur pidana yang kita sangka atau tidak berkaitan dengan fokus Undang-Undang 35 2014. Kalau masa kecil pelaku ini seperti apa, Pak? Kita akan dalami, Mas. Ya, kita fokus sekarang adalah pengobatan dan perawatan terhadap korban dulu. Ya, kita fokus ke situ. Setelah satu clear, nanti kita juga akan berkoordinasi, ya, bekerjasama dengan P2T P2A dari Pemkab, ya, untuk trauma healing. Kemudian dari lantas kita juga puluhannya akan kita kirim ke rumah korban untuk trauma healing dan beberapa bantuan untuk memulihkan kondisi psikologis anak. Kalau latar belakang pelaku ini sendiri bagaimana? Latar belakang pelaku ini? Kita akan dalam lagi, Mas. Saya sudah sampaikan, kita fokus dulu unsur pasal yang kita sangkakan sudah memenuhi pasal 80 1 dan 2 Undang-Undang 35 2014. Nanti setelah kondisi anak nanti selesai sampai dengan trauma healing, kita fokus juga akan memeriksa kondisi kejiwaan terhadap tersangka. Pak, video itu kan sampai viral. Apakah melibatkan tersangka juga yang sengaja memviralkan atau gimana? Tidak. Di handphone tersangka sudah dihapus. Jadi video di handphone tersangka sudah dihapus. Tapi kita punya bukti lain, video itu selain dari viral juga di handphonenya pacarnya si tersangka atau bibinya korban masih ada. Oh, berarti sengaja dikirim ke YouTube gitu video itu, Pak? Video itu sengaja Tidak. dikirim? Tidak. Jadi bibinya yang secara diam-diam mengambil mengirim dari handphonenya tersangka kepada bibinya. Untuk orang tuanya korban tahu nggak Pak penganiayaan tersebut? Orang tuanya dikasih pada saat kemarin dilaporkan bibinya korban. Jadi setelah pemukulan belum diketahui ya? Iya, orang tuanya. durasinya kan cukup panjang ya, dari 28 Februari baru ketahuan tanggal 15 kemarin, Mas. Dari informasi dari bibinya atau pacarnya tersangka. Jadi pacarnya belum mengirim ke orang tuanya korban ya? Video yang dikirim ke bibinya itu belum dikirim ke orang tuanya korban? Belum, atau tidak dikirim. Jadi sengaja ditutupi, dia sengaja tidak memviralkan, tapi diketahui oleh pacarnya sendiri atau bibinya korban. Itu kan kejadiannya Februari dan baru ketahuan ini Anda itu si anak itu pernah sempat mengalami kesakitan dulu ada sejangka pelaporan itu entah mengeluh sakit atau seperti apa gitu kan?
Kalau sakit fokus di tangan tadi ya. Kalau keterangan dari Di bagian itunya yang tempat dipukul pelaku. ada tanda memar-memar, tapi kondisinya anaknya kuat ya. Jadi tidak ada keluhan. Nah, kita juga akan dalami lagi apakah selama proses dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 15 Maret itu ada keluhan dari si anak selain dari pergelangan tangan dan tangan. Itu beberapa hal-hal yang masih, karena ini memang masih dini ya, karena peristiwanya baru dilaporkan kemarin, tentu masih banyak hal-hal lain yang perlu kita dalami terkait dengan peristiwa ini. Tadi yang sebagaimana teman-teman wartawan menyampaikan, tentunya kemungkinan ada hal-hal lain yang mungkin bisa saja apakah ada keterlibatan dari pihak-pihak lain atau memang yang hanya bersangkutan. Namun ini masih perlu dilakukan pendalaman ya. Jadi sekali lagi kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten itu akan mengawal ataupun melakukan backup terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Tangerang. Terima kasih. Pak, di Polda Banten sendiri pengaduan terkait kekerasan terhadap anak untuk tahun ini ada berapa, Pak? Sampai saat ini yang masuk dalam data yang ada di kami ya, kalau untuk terkait dengan kekerasan terhadap anak sendiri masih lebih kurang ada 10 laporan yang memang tersebar di beberapa polres ya. Dan ini juga menjadi concern kita, sehingga besok rencananya juga kita akan melakukan kegiatan FGD terkait dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang mana merupakan salah satu bentuk keseriusan dari pihak Polda Banten terkait adanya tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih rekan-rekan. Atas dasar kesel, HP dibanting, terus kadang saya sedang cekcok sama bibinya. Ya. Udah, itu aja. Lain-lain nggak ada? Nggak ada lain-lain, nggak ada dalam dasar pihak lain nggak ada. Sadar nggak melakukan pemukulan itu? Nggak ada penyesalan itu, Mak. Ya, namanya penyesalan ada bang, udah namanya. Sebelum ini pernah mukulin? Belum. Baru kali itu aja. Sebelumnya ya anak ini emang ngepet sama saya, dekat. Selain tadi video yang 5 itu ada Pernah melakukan? ada video lain nggak yang tidak? Nggak ada, video karena saya jarang ketemu juga, jarang main juga. Itu kenapa? Cekcoknya kenapa? Cekcoknya kenapa? Ya biasalah. Biasa apa? Biasa apa? Masalah percintaan. Oh, masalah percintaan maksudnya. Cekcok masalah percintaan gitu. Tega amat sama anak kecil ya. Aduh, luar biasa. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.